La 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 la. Ibu memang hebat. Ibu terlihat sangat bahagia. Hebat. Ibu menari seakan aku akan dimahkotai hari ini. Adam, apa kau pikir ibu akan menari sendirian? Tidak, Adam. Jika aku dimahkotai, aku akan membuat seluruh Agra menari bersama. Kau bertanya apa alasan kebahagiaanku, kan? Ini alasannya. Ini, lihatlah. Ini adalah alasan kebahagiaanku. Ayo lihat. Ayo lihat. Apa-apaan ini? Ini surat cinta Sifani. Dia akan menikah dengan Hakim Mirza. Tapi dia mencintai orang lain. Ini sangat memalukan kerajaan Mughal. Aku tidak bisa membiarkan ini. Lihat saja. Aku akan melakukan sesuatu padanya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan tentang itu. Aku akan menemui Jalal dan akan memberikan surat cinta ini padanya. Jalal akan bertemu Raja Barma untuk membicarakan pernikahan Hakim Mirza dan Sifani. Adam, coba kau pikirkan. Apa yang Jalal akan lakukan jika dia tahu bahwa gadis yang akan dinikahi saudaranya mencintai orang lain dan akan melarikan diri dari sini? Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan diri. Bagaimana dia akan mengatasinya? Bagaimana Jalal akan mengatasinya? Dengar, Adam. Ratu Joda adalah orang yang menjodohkan Mirza Hakim dengan Sifani. Apa reaksi Jalal ketika dia sadar Ratu Joda telah merusak kepercayaannya? Ya, ibu benar. Kita telah menunggu kesempatan ini. Ratu Joda telah menghancurkan kehidupanku dengan membuktikan aku sebagai pengkhianat. Tapi sekarang adiknya mengkhianati dia juga. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Oh, akan menarik untuk dilihat. Tidak lama lagi Ratu Joda serta seluruh rakyat Amer akan dipermalukan dengan apa yang telah dilakukan Sifani. Aku akan menunggu apa yang terjadi. Aku sudah mengingatkan Ratu Joda akan resiko kehidupan raja. Tapi sampai saat ini aku juga belum dibebaskan dari sini. Tuanku, lalu apa yang Anda lakukan sekarang? Aku akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan Ratu Joda. Ratu Rukai sudah berhasil melepaskan Adam Khan. Meskipun dia punya alasan kuat, seorang Adam Khan mendekam di dalam penjara. Hal yang sama Ratu Joda akan menjadi alasan untuk melepaskanku dari penjara ini. Walaupun aku dipenjara karena dia. Jika aku tahu tentang rencana Abu Ma'ali, aku akan mampu meyakinkan Ratu Joda. Aku ingin kau mencari tahu siapa orang yang dikirim untuk membunuh raja. Ketika aku sudah tahu nama orang itu, maka aku akan memberitahu Ratu Joda. Dan aku akan dibebaskan dari penjara ini. Aku yakin itu akan bisa terjadi. Jalal, coba lihat ini. Ini semua adalah surat cinta yang ditulis oleh Sifani untuk kekasih pengrajinnya Tecuan. Ini adalah surat cinta. Mereka saling bertukar. Jalal, apa kau tahu? Gadis yang akan kau nikahkan dengan Mirza Hakim sudah mencintai orang lain. Sifani berencana untuk melarikan diri dengan Tecuan. Dan ini adalah perbuatan yang merusak reputasi kerajaan kita, Jalal. Sifani sudah membuat rencana ini dengan Tecuan tanpa kita semua menyadarinya, Jalal. Jadi aku memberi surat ini karena sangat penting untukmu mengetahui tentang hal ini. Sekarang kau yang tentukan apa yang harus dilakukan. Aku tahu apa yang ada di pikiran Joda. Baik. Aku tahu keputusanmu. Mirza Hakim tidak akan menikah dengan Sifani hanya untuk memperkuat ikatan di antara dua keluarga kerajaan. Kau tidak akan menghancurkan hidup saudaramu, Jalal.
Kenapa Yang Mulia belum datang? Dia pasti sibuk dengan sesuatu. Bahkan, Maham Angga juga belum datang ke sini. Semua orang sedang menunggu mereka. Perhatian, semuanya. Berikan salam kepada Raja Jalaluddin Muhammad. Sepertinya ibu telah memberikan surat cinta itu. Raja Barmal, aku ingin tahu alasan putrimu menikah dengan salah satu keluarga kami. Katakan padaku alasannya. Itu karena perjodohan ini disarankan oleh Ratu Joda. Oleh karena itulah harus ada pemikiran rasional di balik perjodohan ini. Yang Mulia, menurut Ratu Joda, Mirza Hakim adalah pasangan yang tepat untuk putriku Sifani. Dan akan memiliki pernikahan yang bahagia. Ratu Joda adalah bagian dari keluarga. Hal ini membuat dua budaya dari sumber yang berbeda untuk disatukan bersama-sama. Aku percaya bahwa pernikahan Sifani dan Mirza akan memperkuat hubungan Rajput dan Mughal. Apakah ada alasan yang lain? Baiklah, aku bertanya hanya ingin tahu pendapat. Aku ingin bertanya pada Putri Sifani apa dia menerima perjodohan ini. Aku ingin Sifani maju ke depan dan menjawab semua pertanyaanku. Salam Yang Mulia. Apakah kau memang ingin segera menikah? Iya. Boleh aku tahu alasannya? Menurutku, Mirza Hakim itu sangat beradab, mulia, berbudaya. Dan aku pikir kau akan mengatakan bahwa Mirza Hakim sama sepertiku. Maaf, Putri Sifani. Aku hanya ingin melihat apakah kau punya keberanian berbicara seperti Ratu Joda. Aku ingin tahu apa yang kau pikirkan tentang Mirza Hakim. Aku ingin segera mengumumkan kepada khalayak ramai tentang perjodohan ini. Maafkan aku, Tes. Aku harus berbohong. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan kesempatan untuk kawin lari denganmu. Aku akan kirim pesan untuk tanggal pernikahan setelah aku membicarakannya dengan kepala agama. Dan aku ingin perayaan ini diumumkan untuk adikku Pangeran Hakim Mirza yang bertunangan dengan putri bungsu Raja Barmal, Putri Sifani.
Rencana kita tidak berhasil. Apa ibu sudah menunjukkan surat itu pada Jala? Aku perlihatkan suratnya. Bukan pada Jala. Coba lihat ini. Ini semua. Ini semua adalah surat cinta yang Sifani tulis untuk kekasih pengrajinnya yang bernama Tecuan. Ini adalah surat-surat cinta mereka. Mereka saling bertukar. Sifani, minum air ini. Sifani, minum air ini. Aku bisa mengendalikan kembali seluruh situasi ini di depan raja dan akan membiarkan dia tahu tentangmu dengan cara yang dramatis. Tapi aku tidak akan melakukan itu, Sifani, karena aku merasa itu tidak benar. Jika aku akan memberitahunya, tidak hanya hubunganmu dengan Tecuan akan berakhir, tapi juga akan mempengaruhi hubungan Ratu Joda dan Jala. Akan menciptakan keretakan. Aku pikir kau tidak menyadarinya bahwa Ratu Joda telah menyarankan raja untuk menjodohkan Mirza Hakim denganmu. Itulah alasan mengapa aku datang untuk bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan, akulah yang menemukan surat-surat itu yang kau sembunyikan di dalam kamarmu. Ketika aku melihat kau sedang bermain dengan aku tidak percaya apa yang aku lihat. Ketika aku membaca semua surat-suratmu itu, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika orang lain yang menemukan surat-suratmu itu. Hal ini akan menciptakan keributan besar. Tidak butuh waktu lama untuk menyebar seperti api. Keluargamu akan dipermalukan di seluruh negeri. Apa yang akan terjadi dengan raja atau Raja Barmal yang menemukan surat-surat itu? Apa kau tahu kekasihmu Tecuan akan dipenggal kepalanya di depan mata kepalamu sendiri? Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Sifani, apa yang bisa aku lakukan? Surat cinta yang berharga ini adalah milikmu. Tapi aku akan menjaganya. Aku berjanji akan tutup mulut tentang hubungan asmaramu. Aku akan menjaganya. Aku tidak akan memberitahu siapapun dan akan menjaga rahasia ini sepanjang hidupku. Sama sepertimu yang tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang hubungan asmaramu. Hanya kita berdua yang tahu rahasia ini. Apa yang kau inginkan dariku? Aku harus katakan, aku sangat terkesan denganmu. Ternyata kau sama cerdasnya dengan kakakmu yang bernama Ratu Joda itu. Kau tidak butuh waktu lama untuk memahami maksudku. Sekarang kau sudah tahu apa sebenarnya maksudku. Aku ingin kau menerima lamaran untuk menikah dengan Mirza. Kenapa harus kuterima? Faktanya, aku mencintai orang lain. Dengar Sifani, kau harus mematuhi apa yang aku katakan. Jika kau tidak mematuhiku, kekasihmu akan terbunuh dan pernikahan Ratu Joda dengan raja akan diabaikan. Aku yakin kau tidak ingin hal itu terjadi. Sekarang terserah padamu. Keputusannya ada di tanganmu. Apa kau ingin menyelamatkan kekasihmu? Atau kau ingin melihat kekasihmu terbunuh? Bukankah ibu sudah merusak peluang besar untuk mempermalukan Ratu Joda? Adam, aku akan segera mendapatkan banyak peluang besar untuk mempermalukan Ratu Joda. Tunggu dan lihat saja nanti. Aku bahagia dengan perjodohan ini, ya. Di satu sisi, kau menyeratkan bahwa kau bahagia dengan Ratu Joda. Tentu saja, putrimu luar biasa. Sebagai istri yang berbakti, dia selalu mengurus kebutuhan dan juga kesukaanku. Bahkan dia telah mampu membangkitkan harapanku.
Ini luar biasa. Setelah menikah, aku menyadari betapa hebat seorang putri Rajput dalam hal budaya dan tingkah laku. Jadi itulah alasannya aku ingin adikku untuk menikah dengan Putri Sivani. Bersukacitalah Ratu Jordan. Sebentar lagi adikmu akan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Salam Ratu Joda. Salam Mirza Hakim. Apa kau merasa bahagia akan menikah dengan seseorang yang kau cintai? Tentu Sivani pasti senang untuk menikah dengan seseorang yang dia suka. Bagaimana kau tahu bahwa Sivani itu memang benar-benar menyukaimu? Hal tersebut harus mengerti. Dan apa ada orang yang tidak suka padaku? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Ada banyak alasan untuk hal itu. Alasan pertama adalah aku setampan Yang Mulia Raja Jalaluddin. Yang kedua, aku bagian dari keluarga kerajaan. Aku juga seorang prajurit yang baik di medan perang. Dan alasan yang paling penting adalah bahwa Ratu Joda juga menyukaiku. Kau memang pintar membuat orang lain merasa terkesan. Terima kasih Ratu Joda. Oh iya, Ratu Joda, apakah aku boleh mengetahui yang Sivani suka dan yang dia tidak suka dan juga hobinya? Sivani sangat menyukai hal-hal yang berbau seni, terutama seni mengukir di dinding, dan juga dia sangat menyukai musik. Dan Aku bisa memberitahumu sisanya. Oh, Yang Mulia. Salam Yang Mulia. salam Yang Mulia. Tidak diragukan Sivani memang sangat berbakat. Tapi aku merasa kemampuan Sivani ini lebih baik dari Ratu Joda. Bahkan dia memiliki kemampuan untuk mengejekmu dalam banyak hal. Sangat keras kepala sehingga kau harus mematuhi dia. Kau harus berhati-hati karena dia akan menjadi sangat agresif dan menuntut. Putri Rajput tahu bagaimana menyembunyikan kemarahan mereka. Jadi waspadalah pada kemarahan ini. Mungkin menumpuk dan meledak suatu hari. Benarkah? Lalu apalagi yang kau ketahui mengenai adikku Sivani itu? Dia sangat suka kelinci, rusa, dan juga burung merak. Dia tidak suka pergi berburu, jadi jangan pernah pergi berburu bersamanya. Atau kau akan bertengkar dengan makhluk yang sangat agresif. Satu hal lagi yang harus kau tahu, jangan berbicara dengan wanita cantik di hadapannya, karena dia memiliki kecenderungan untuk cemburu. Aku tahu kalau kau berbicara tentang Ratu Joda dan berkedok Sivani. Kalian berdua adalah pasangan yang menarik. Yang Mulia, aku rasa kau beruntung sekali memiliki istri yang tanpa celah seperti Ratu Joda ini. Yang berbicara apa yang ada di dalam hatinya. Sulit sekali untuk menemukan orang-orang seperti itu. Kau memujinya karena kau seperti saudara baginya. Harus aku katakan bahwa kau telah belajar cara mengejek. Sepertinya aku harus pergi. Aku akan meninggalkan tempat ini. Ratu Hamidah ingin bertemu denganku. Baiklah, aku permisi. Sampai jumpa. Mirza Hakim bisa punya pikiran yang salah tentang diriku. Kenapa kau tidak menyadari apa yang kau katakan? Apa aku berkata hal yang salah? Mirza Hakim adalah saudaraku. Aku hanya berbagi pengalamanku dengan dia. Saranku mungkin bisa membantunya menangani Putri Rajput. Jangan buang waktu dengan menghentikan caraku untuk diskusi sia-sia seperti ini. Kapan aku menghentikanmu? Kau sendiri yang berhenti. Dan kau juga mengejekku. Ada pertempuran menentang kita di Chanderi. Menurutku, Abul Mali ingin sebuah kesempatan untuk menyerang kita. Aku ingin pasukan untuk menangkapnya secepat mungkin. Aku tidak bisa membunuhnya, karena ia adalah suami adikku. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan hanyalah memenjarakannya. Bisa aku tahu alasannya? Kenapa Ketua Komandan Chanderi gagal melindungi wilayah kita?
akan lebih terasa sakit ketika orang yang kita sayangi ternyata menyakiti kita. Aku ingin pertempuran Chanderi diperjuangkan sedemikian rupa sebagai contoh bagi yang lain. Karena aku ingin memberikan contoh dengan memenjarakan Abuel Mahir. Aku ingin semua tahu bahwa aku punya tanggung jawab akan adikku yang paling disayangi, yaitu Hakim Mirza. Karena aku tidak akan pernah mentolerir gangguan apapun terjadi di persiapan pernikahan. Ingat baik-baik, aku ingin seluruh pasukan diinstruksikan untuk menjaga ketat keamanan di seluruh Agra. Ibu, aku tidak mengerti. Momen seperti apa yang Ibu tunggu? Jika saja Sifani sampai menikah dengan Mirza Hakim, Ibu tahu, maka Joda akan semakin kuat, Ibu. Apa lagi yang Ibu tunggu? Adamkan, kenapa kau selalu membuat aku merasa kau tidak menggunakan otakmu? Permainan baru saja dimulai. Ya Tuhan, permainan apa yang sedang Ibu bicarakan? Aku sudah meyakinkan adik Ratu Joda untuk menikah dengan Mirza Hakim dan mengancamnya. Aku akan membuat kekasihnya Tejuan terbunuh. Jadi, setelah beberapa hari, cinta akan mengalahkan rasa takut ini. apa yang akan terjadi, Ibu? Adamkan. Satu cinta untuk menampar satu musuh, Adam. Tapi lebih menyenangkan ketika seseorang yang dekat dengan hati musuh yang menamparnya. Kau pasti sudah membaca surat Sifani. Dia berencana untuk kawin lari dengan kekasihnya secepat mungkin. Dan kita akan membiarkan Sifani melarikan diri. Apa? Kita akan membiarkan Sifani pergi? Benar sekali. Bagaimana itu akan membantu? Hal ini akan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Ratu Joda akan dipisahkan dari Jalal sana. Kau tidak mengerti, Adam. Biar aku jelaskan. Setelah Sifani pergi dengan kekasihnya, semua surat cintanya akan ditemukan di kamar Ratu Joda. Kita akan menyebarkan rumor bahwa Ratu Joda tahu bahwa adiknya Sifani dan pengrajin itu terlibat asmara. Dan bahwa Sifani sangat mencintai si pengrajin itu. Ratu Joda menyadari ini. Itulah alasan dia memutuskan untuk menjodohkan Sifani dan Mirza Hakim. Dia mengusulkan pada Jalal. Orang-orang akan percaya ini, Adam. Mereka akan mempertanyakan Ratu Joda bahwa jika dia sangat membenci Mughal, kenapa dia membiarkan adiknya menikah dengan seorang Mughal? Jalal akan menyadari bahwa Ratu Joda mencoba menggunakan Mughal hanya untuk menjaga kehormatan adiknya. Kau tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap itu? Pikirkan itu, Adamkan. Pikirkan hal itu. Ini yang disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi, Sifani akan melarikan diri dengan kekasihnya. Dan di sisi lain, Ratu Joda akan dilempar keluar Agra untuk selamanya. Dia juga akan dituduh untuk mencoba bermain-main dengan kehormatan Mughal. Minumlah, Adam. Kau tidak dapat mencerna semua ini sekaligus. Ibu. Aku benar-benar kesal tentang pernikahan Mirza Hakim. Para prajurit tampaknya menjadi lebih waspada. Di sisi lain, Yang Mulia selalu dikelilingi oleh banyak orang. Aku tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kesempatan. Tapi Abu Mali tidak bisa menunggu. Dia sudah sangat marah padaku. Aku tidak tahan dengan amarahnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.
Assalamualaikum, Benazir. Waalaikumsalam, Maham Angga. Apa yang membuatmu datang ke sini? Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat padamu. Kau akan segera mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Jalal. Aku tidak mengerti. Segera sesuatu akan terjadi antara Jalal dan Joda yang akan memisahkan Jalal dan Joda selamanya. Sekarang tugasmu untuk berpikir bagaimana cara membuat Jalal menjadi milikmu dan bagaimana kau bisa memenangkan hatinya. Aku akan mengurus sisanya. Aku akan membuat percikan dan kau akan mengipasnya sampai menjadi api. Dan kebencian Jalal untuk Ratu Joda akan menambah bahan bakar ke dalam api. Bersiaplah, Benazir, kau akan segera mendapat kesempatan menjadi Ratu Kerajaan Mughal. Aku permisi. Sampai jumpa. Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Kenapa dia berpikir kita ini bonekanya dan segala sesuatu yang terjadi tergantung dari keinginannya. Dia itu sangat menyusahkan kita. Benazir, aku sarankan untuk menggigitnya sebelum raja. Tidak, Zakira. Jika kau harus menggunakan seseorang untuk mencapai tujuanmu, kau tidak bisa membunuhnya. Maham Angga sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Ratu Joda. Rencana itu membuat pekerjaan kita lebih mudah. Dia tidak tahu jika orang yang diinginkan mengambil tempat Ratu Joda bukanlah bonekanya, tapi seorang gadis beracun. Aku tidak akan pernah menari lagunya. Nyatanya aku akan menjadi penyebab kematian Jalal. Yang Mulia, Ratu Nazima dan Ratu Ruksar berkelahi lagi. Mereka akan bertengkar. Ya Tuhan, kenapa mereka berkelahi lagi? Tidak ada yang lain, Yang Mulia. Ratu Nazima menerima gelang, cincin hidung, dan juga sepatu. Dengan Muktani yang mengerjakannya. Ratu Ruksar tidak mendapatkan hadiah, jadi Ratu Nazima mengejeknya. Jadi mereka berkelahi. Lalu apa yang Nazima katakan? Ratu Ruksar harus memakai pakaian tua di perayaan. Perayaan? Perayaan apa? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku pikir kau sudah mendengarnya. Ceritakan aku tentang perayaan itu. Raja telah mengumumkan. Apa yang telah diumumkannya? Aku akan memberitahumu, Ratu Rukaya. Pernikahan adiknya raja tercinta sudah ditetapkan. Perayaan itu akan dilaksanakan. Tapi apa kau tahu siapakah calon pengantin Mirza Hakim? Dia adalah adik Ratu Joda, namanya Sifani. Apa? Ada apa, Ratu Rukaya? Kenapa kau merasa sakit? Ratu Joda pasti terluka, tapi dia menjadi spesial untuk Jalal. Ratu Joda telah mengusulkan untuk menjodohkan Sifani dengan Mirza Hakim di depan Jalal. Dan Jalal langsung menyetujui usulan Ratu Joda. Dia mengumumkan perayaannya. Dan terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Jalal bahkan tidak berkonsultasi tentang hal penting seperti itu. Boleh aku bertanya, Ratu Rukaya? Ini bukan kesalahan Jalal. Jika seseorang tidak bisa mengurus milik seseorang, bisa saja itu diambil oleh orang lain. Itu yang terjadi padamu. Aku mengingatkanmu berulang kali, tapi kau tidak pernah mempedulikan peringatanku. Lihatlah, Ratu Joda semakin kuat setiap harinya. Dia menjadi begitu spesial. Kau harus bisa mengambil kekuatannya, Ratu Rukaya. Apa maksudmu dari semua ini, Mahamangga? Kenapa kau tidak mengerti, Ratu Rukaya? Itu sudah jelas. Ada begitu banyak ratu, tapi kaulah kepala permaisuri. Dan hanya ada satu cara untuk menjaga posisimu tetap utuh. Jangan biarkan yang lain menjadi spesial. Jangan beri orang lain kesempatan untuk menggantikan tempatmu. Tidak ada yang boleh berada di sebelahmu. Karena bisa saja orang itu akan mengambil tempatmu. Ketika Jalal menyebutkan 3 ratu istimewanya, aku merasa tidak enak, Ratu Rukaya.
Raja memiliki 300 spesial. Tidak, kau adalah kepala permaisuri. Kau juga pasti merasa buruk tentang hal itu. Dan kau tidak mendengarkanku tentang aliansi Mirza Hakim denganmu. Tapi dia tidak melakukannya. Dia meminta izin dari Ratu Hamidah Banu untuk aliansi ini. Padahal kau adalah kepala permaisuri di istana ini. Kau masih punya waktu, Ratu Rukaya. Ingat pesanku, buang Ratu Joda dari kehidupan Jala. Kemudian Jala hanya akan dekat denganmu. Aku permisi. Kita harus persiapkan perhiasan. Kita harus memesan pakaian dari Amer. Kita berada di Agra, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat pengaturan yang tepat. Mainawati tidak ada di sini. Jadi Joda, kau harus membantu semuanya di sini. Nenek tidak usah khawatir. Semuanya akan disiapkan. Aku tahu sayang, tapi kita tidak punya cukup waktu. Kalau Amer, semuanya akan menjadi mudah bagiku. Ya Tuhan, bagaimana aku mengatur semuanya? Salam Joda. Salam bagimu. Ngomong-ngomong, si Fanny sekarang tidak berada di sini. Tidak Joda, aku tidak mencari Sifani. Aku datang untuk bertemu denganmu. Benarkah? Apa yang kau inginkan dariku? Aku telah mendengar tentang pekerjaan renovasi. Sudah dimulai di sudut utara timur dari istana. Pola yang indah sedang diukir di atas batu. Iya benar. Dan aku juga mendengar kalau adikmu itu suka sekali mengukir. Kenapa kau mengatakan itu padaku? Sehingga kau bisa memenuhi tugas dari seorang adik ipar yang ideal. Kau harus memberitahu adikmu bahwa dia tidak keberatan. Aku ingin menghabiskan waktu dengan dia di tempat itu. Bagaimana, kau setuju bukan? Akan kusampaikan pada si Fanny. Tidak, maksudku akan kusampaikan pada kekasihmu. Pertama Putri Joda dan sekarang Putri Sifani. Raja Barmal telah membuktikan bahwa dia sangat pengecut. Hanya karena mereka, aliansi seperti ini akan ditetapkan. Pengecut seperti Raja Barmal yang rakus kekuasaan dan ingin menghindari situasi perang akan mengambil usul pernikahan putri mereka dengan pria Mughal. Seorang raja seperti dia benar-benar memalukan. Dia tidak pantas menjadi raja. Cepat tulis surat kepada semua Raja Rajput atas namaku bahwa kita akan memutuskan semua hubungan dengan Amer. Mereka akan menjadi musuh kita. Mereka jadi musuh kita, dan kami siap untuk mengorbankan hidup kami. Ya, itu benar sekali, Tuan. Ayahku juga ingin berteman dengan Mughal. Makanya aku meninggalkan ayahku dan keluargaku. Aku tidak ingin menjadi raja. Apalagi dalam kekuasaan Jalaluddin. Aku sama sekali tidak menginginkan itu. Karena itulah aku meninggalkan mereka. Pratap, kita perlu memperkuat pasukan kita. Kita perlu untuk mengirim pesan kita ke orang banyak. Aku sudah mendengar bahwa Sage Tulsidas sedang dalam misinya. Tentu saja untuk mengubah tanah kita ke tanah kebenaran. Percayalah kalau dia akan menolong kita, Pratap. Dia adalah seorang penyair, tapi dia lebih loyal daripada pengecut dari Amer. Penyair kuat seperti Sage Tulsidas akan menolong kita. Ingat semuanya, kita semua perlu berjuang untuk melawan para Mughal. Aku tidak peduli jika kita kehilangan nyawa. Hidup Pangeran Pratap! 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 Salam Nyonya. Apakah Nyonya memanggilku? Iya, benar. Aku memanggilmu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aku akan memakai pakaian ini di hari perayaan hari ini. Apa kau pikir aku pantas untuk memakainya? Tentu saja. Zakira, jangan coba-coba bersikap sok pintar di hadapanku ya. Jangan seperti suami dan ibu mertuaku juga. Sekarang tolong jujur padaku. Apa warna ini cocok untukku? Coba lihat, warnanya cocok tidak? Pakaiannya sudah bagus, tapi jika Nyonya memakai pemerah pipi saat memakai pakaian ini, maka Nyonya akan terlihat cantik. Pemerah?
Tapi bagaimana caranya? Begini, aku sering mendengar bahwa wanita negara-negara Arab menampar pipi mereka untuk memerahkan pipi mereka. Itu membuatnya lebih natural, jadi lebih alami. Ya, iya benar. Kau memang benar, pipiku jadi terlihat memerah. Wah, sekarang aku sudah pakai perona pipi. Aku benar-benar senang bisa membantu Nyonya. Tapi Nyonya harus sering mengulanginya agar warnanya lebih alami lagi. Supaya... Cukup. Jangan bertindak sok pintar ya. Kau bisa pergi sekarang karena tugasmu sudah selesai. Sudah, sana pergi. Aku akan menjadi wanita paling cantik di perayaan malam ini. Oh ya Allah. Javeda, kenapa kau menampar dirimu sendiri seperti itu? Ibu, aku baru saja belajar tips kecantikan. Lihat ini, membuat pemerah pipi alami. Ini adalah cara bagaimana orang terlihat ketika mereka jatuh cinta. Ibu harus mencobanya. Ini akan meningkatkan kecantikan ibu. Tidak, aku tidak mau. Maksudku adalah, aku tidak perlu terlihat cantik sepertimu. Aku sudah tua. Coba sekali saja, Ibu. Ibu pasti akan terlihat cantik. Ayo coba. Jika kau tetap bersikeras, Javeda, biar aku menggunakannya. Kenapa kau tidak menggunakannya padamu? Baiklah. Ibu. Ternyata tips ini berhasil. Coba tampar sebelah sini juga, Bu. Aku belajar hal lain lagi. Ketika kau memiliki pemerah di pipimu, kau juga dapat melihat bintang. Perhatian semuanya. Banyak pemimpin dari kerajaan tetangga akan menghadiri perayaan ini. Semuanya harus kelihatan sempurna. Makanannya harus lezat. Dan jangan lupa, kalian harus membuat gula pak untuk raja. Ibu, aku ingin bicara dengan ibu. Ya, Adam. Apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu tidak melakukan apa yang ibu katakan padaku? Jika ini berlanjut, maka Sifani akan menikah. Dan Ratu Joda akan baik-baik saja. Rakyat Amer akan memiliki ikatan dengan keluarga ini. Itu tidak akan terjadi, Adam. Kita yang membuat peraturan. Kita akan memiliki perayaan, tapi kita akan merayakan kejadian memalukan Ratu Joda. Percayalah, Adam. Sifani dan Mirza Hakim tidak akan menikah, tapi Ratu Joda pasti akan dipermalukan. Ratu Joda akan menjadi penyebab penghinaan Jalal di depan semua tamu. Adam, kau mungkin menganggap bahwa perayaan ini diselenggarakan untuk merayakan kemenanganmu. Jadi lakukan sesuatu untukku. Jaga dapur ini sebentar, aku akan segera kembali. Jadi, ibu ingin aku melakukan ini? Apakah kau sudah membuat perjanjian untuk menghadiri perayaan, Salimah? Iya, Bu. Aku bahagia dalam 14 hari. Semua orang akan berada di sini dan aturan pernikahan dibuat. Selamat datang, Rukaya. Cobalah. Aku mohon maaf. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Yang Mulia. Secara pribadi. Ibu? Kau tidak perlu menunggu lagi untuk mengatakan apa yang kau inginkan. Katakan padaku, Yang Mulia, siapa kepala permaisurimu? Siapa ratu spesialmu? Kaulah orangnya. Siapa istri pertamamu? Kau juga, Rukaya.
Dalam hal ini, kenapa aku tidak mendapatkan berita tentang aliansi ini sebelum orang lain? Tidak hanya sebelum orang lain. Kau tidak beritahu aku tentang hal itu, bahkan setelah memberitahu orang lain. Kenapa kau jadi begitu marah, Rukaya? Itulah yang aku ingin tahu, Yang Mulia. Apa ini? Kenapa kau mentoleransi semua ini demi Ratu Joda? Aku tidak mengerti. Benarkah? Atau kau tidak ingin mengerti? Dia menolak untuk menerima agama dan budayamu. Dia terus membangkangmu setiap saat. Dia membuatmu malu, dia tidak menerimamu sebagai suaminya. Dia juga mencemarkan nama baikmu. Bagaimana kau bisa menerima usulan untuk adikmu? Bagaimana kau bisa setuju Mirza Hakim menikah dengan adiknya? Kau bahkan tidak menganggap penting untuk berkonsultasi denganku. Apa yang salah denganku? Apa yang mulia? Kenapa kau berubah? Apa yang terjadi padamu saat ini? Tidak ada yang berani untuk menentangmu sebelumnya. Tapi kau telah berubah, Yang Mulia. Dulu kau menghukum orang-orang yang berani berkelakuan buruk denganmu, Yang Mulia. Ayo, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Katakan padaku, apa penyebabnya? Katakan padaku, Yang Mulia, ada apa denganmu? Aku tidak menanyakan ini sebagai istrimu, tapi sebagai teman masa kecilmu. Mengapa kau menerima usulan adik Joda untuk adikmu? Izinkan aku mengklarifikasi kesalahpahamanmu. Kau harus tahu, aku menerima usulan ini karena Mirza Hakim mencintai Sifani, bukan karena Sifani adik dari Ratu Joda. Yang kedua, orang dekat tidak perlu diberitahu, mereka tahu segalanya. Biarkan aku memberitahu satu hal lagi. Jangan pernah lupakan bahwa kemurkaanku masih tetap seperti yang dulu. Dalam hal ini juga, mengapa kau tidak bilang kalau Ratu Joda tidak penting bagimu? Dia tidak penting bagiku. Kau senang? Ini pertama kalinya aku tidak percaya pada Yang Mulia. Kenapa sepertinya aku merasa kalau aku membuat kesalahan besar karena aku tidak memperhatikan Maham Angga. Ratu Joda telah menjadi ancaman bagi status dan kekuasaan. Bagaimana aku bisa salah?